Ya ini juga teman-teman nanti bisa lihat di situ. Ini trennya ya standar gitu kan. Ini volume pencariannya 1300 dan sudah ada trennya tuh. Ya trennya naik turun kelihatan. Nah teman-teman nanti bisa lihat. Nah kalau ini trennya sedang turun nih. Ya jasa ya nanti teman-teman bisa cek lagi. Ya nah kemudian kita tinggal download aja teman-teman sekalian. Kita download dalam bentuk CSV ya. Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan berbagi dan juga menjawab sebuah pertanyaan Mas Ridik, bagaimana sih cara mengoptimalisasikan keyword planner untuk iklan kita di Google Ads ya. Maka teman-teman tonton terus video ini, teman-teman akan ketemu jawabannya. Simak terus video berikut ini. Oke teman-teman sekalian ya, bagi teman-teman yang saat ini ya yang sudah beriklan di Google Ads ya, Keyword Planner ini adalah cara kita atau tools gratisan dari Google sendiri agar kita bisa menentukan mana kata kunci yang berpotensi untuk bisa mendapatkan leads yang baik ya, mana kata kunci yang memiliki volume yang baik, mana kata kunci yang memberikan tren yang baik ya tahun ini atau bulan ini gitu kan. Nah, mana kata kunci yang kira-kira mendapatkan bidding yang baik. Nah, teman-teman semua ya Google telah membongkarnya di Keyword Planner gitu kan. Maka pastikan teman-teman paham tentang Keyword Planner ini gitu. Tapi teman-teman yang saat ini belum juga subscribe channel YouTube saya Didik Arwin, saran saya klik tombol subscribe-nya agar teman-teman tidak ketinggalan apa-apa yang saya sampaikan tentang SEO, YouTube, AdSense, podcast, bisnis online dan lain sebagainya. Silakan teman-teman klik tombol subscribe-nya ya. Baik teman-teman sekalian, kita akan coba bahas dan bedah nih Keyword Planner ya. Jadi teman-teman pastikan sudah memiliki akun Google Ads ya. Teman-teman nanti masuk aja di bagian alat kemudian Keyword Planner ya. Nah nanti teman-teman silakan klik di situ temukan kata kunci baru ya. Jadi kita bisa menentukan atau mencari kata kunci yang selama ini mau kita cari gitu. Selama ini yang mau kita buat gitu kan ya. Selama ini mau kita targetkan. Pancing aja 5 teman-teman sekalian ya. Misalnya ya, saya mau nargetkan yaitu jasa pembuatan website misalnya, jasa pembuatan website misalnya ya. Teman-teman nanti tinggal koma spasi, teman-teman tinggal tambahkan aja apalagi misalnya ya jasa buat website ya, atau apalagi teman-teman misalnya tambahkan lagi ya, misalnya apalagi jasa desain website, desain web dan lain sebagainya. Nah teman-teman bisa masukkan di sini 3 boleh 5 boleh gitu kan. Nah, kalau target kita adalah bahasa Indonesia ya teman-teman silakan di sini ganti bahasanya menjadi bahasa Indonesia. Kalau targetnya adalah negara Indonesia ya teman-teman tinggal masukkan aja sini negara Indonesia. Jadi kita tahu ya nanti ya kata kunci ini di wilayah mana yang paling banyak mencari gitu kan. Kalau nanti Amerika wilayah mana yang mencari dari kata kunci yang kita targetkan tersebut gitu. Maka enaknya main Google Ads ini kita bisa menentukan negara target kita teman-teman sekalian. Kita bisa menentukan ya kata kunci kita ini berpotensi atau tidak nih di negara tersebut gitu kan. Kita bisa menentukan negara juga ya. Nah oke, kemudian teman-teman nanti bisa masukkan juga ini untuk memfilter kata kunci yang kira-kira tidak terkait di dalam website teman-teman sekalian. Cuman saran saya kosongin aja dulu ya, karena mungkin bisa jadi website kita nggak lengkap nih informasinya gitu kan. Jadi dia tidak tahu mana yang tidak terkait. Jadi kita sendiri aja yang menentukan. Oke. Nah, misalnya saya jasa pembuatan website nih, teman-teman tinggal klik aja dapatkan hasil gitu kan. Dapatkan hasil. Nah, nanti akan keluar di sini ada banyak sekali, ada 430 kata kunci yang bisa teman-teman lihat di sini. Ya, di sini ada tren-trennya ya. Nah, ini ada trennya sedang naik atau turun. Ya, ini juga teman-teman nanti bisa lihat di situ. Ini trennya ya standar gitu kan. Ini volume pencariannya 1300 dan sudah ada trennya tuh. Ya, trennya naik turun kelihatan. Nah, teman-teman nanti bisa lihat. Nah, kalau ini trennya sedang turun nih. Ya, jasa ya nanti teman-teman bisa cek lagi. Ya, nah, kemudian kita tinggal download aja teman-teman sekalian. Kita download dalam bentuk CSV ya. Saya download dalam bentuk CSV untuk melihat kata kunci saya ini ya apa saja yang mau saya filter gitu kan. Nah, saya akan bukakan teman-teman sekalian. Kita akan coba bukakan seperti ini. Nah, ini ada beberapa banyak bisa teman-teman lihat ya. Ada banyak di sini, ada 433 kata kunci. Ini nggak mungkin kita ambil semua. Yang kita ambil ya 15 sampai 20 aja ya. Teman-teman nanti bisa lihat di sini. Ya, ini namanya yaitu ya ini ya, ini bahasa ini apa
IDR ya teman-teman sekalian. Nah, di sini jasa pembuatan Indonesia, jasa pembuatan website ya, pencarian sebulannya 12.100 gitu kan. Nah, ini perubahan-perubahan tiap 3 bulan ya, ini perubahan-perubahan dari tahun ke tahun, minus 8%, 18% ya. Ini persaingan-persaingan ya di dalam iklan Google Ads ya teman-teman. Nah, kompetisinya menengah ya. Kita akan bedah ya teman-teman satu-satu ya. Misalnya ini adalah kata kunci ya. Kata kunci ini volumenya. Ya, kata kunci volumenya biasanya ini yang kita cari yang kayak gimana Mas Didik? Saran saya yang teman-teman cari volumenya yang besar, persaingannya yang kecil. Ya, kalau dapat alhamdulillah tuh. Ya, cari volumenya besar, perubahan trennya naik, kompetisinya kecil. Ya, itu kalau dapat alhamdulillah banget teman-teman, tapi jarang ya. Biasanya kalau volumenya besar, kompetisinya biasanya kalau nggak tinggi ya menengah, dua itu saja. Ya, misalnya kita pilih ini. Ya, ini pilih jasa buat website. Ya, kita catat ya teman-teman sekalian ya, kita buatkan begini. Oke. Kemudian kita siapkan lagi jasa website ya. Jasa bikin website ya, saya ambil aja jasa bikin website ya teman-teman. Nanti jasa pembuatan website profesional ya, saya ambil juga. Oke, kemudian kita ambil lagi jasa membuat website, boleh juga nih teman-teman ya, jasa membuat website ya. Nah, itu kita ambil ya, bikin website murah. Nah, boleh juga nih ya kalau teman-teman mau ya, bikin website murah, apalagi website murah, jasa pembuatan website murah, ambil ya. Kenapa? Karena Indonesia ini kata kunci murah ini selalu masuk ya. Ya, nanti teman-teman terserah, kalau mau diambil boleh ya, kalau emang nggak mau silakan. Kalau saya ambil aja dulu. Nih 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Jadi sudah 8 kata kunci ya. Kita ambil lagi jasa pembuatan website company profile. Boleh juga nih ya, boleh juga ya. Kita ambil lagi, ini sudah jasa web design. Nah, jasa web design boleh. Jasa web design. Kita cari lagi jasa buat web murah, sudah tadi. Nah, kita cari yang volumenya, jasa web, jasa buat company profile. Nah, beda ya. Bisa jadi ini bukan website ya, teman-teman. Jasa bikin website murah tadi sudah. Ya, mana lagi ya? Nah, oke, jasa landing page, jasa pembuatan website WordPress, e-commerce. Nah, e-commerce nih biasanya banyak nih. Ya, e-commerce juga banyak, WordPress juga boleh. Ya, teman-teman bisa masukkan seperti ini. Ya, ini sudah 13. 3 lagi lah, jasa pembuatan toko online. Kita masukkan. Ya, kemudian jasa pembuatan website online shop. Ya, ini satu lagi biar pas. Ya, jasa bikin website, jasa pembuatan Google Businessku. Ini ada slot ya teman-teman, hati-hati ya. Apalagi jasa pembuatan landing page ya mungkin ya. Oke, jasa pembuatan website dan aplikasi paket pembuatan web. Nah, ini boleh juga nih, paket pembuatan web. Nah, jadi teman-teman kumpulkan ya kata kunci yang betul-betul teman-teman targetkan gitu. Jadi jangan kata kunci yang nggak mengandung leads yang baik ya, nggak usah. Misalnya ya kata kunci yang leadsnya jelek, menurut saya adalah kata kunci seperti harga. Itu leadsnya jelek tuh ya. Apalagi kata kunci cara ya, kata kunci question ya, kata kunci bagaimana, mengapa, itu menurut saya nggak perlu ya teman-teman gunakan kata kunci ini. Jadi gunakan aja kata kuncinya yang ini kata kunci leads yang baik ya. Yang baik menurut saya pertama ya jual, produsen ya, jasa ya, paket ya, kemudian bisa juga konsultan gitu kan, dan lain-lain. Nah, teman-teman seperti itu. Nah, hasilnya yang sudah teman-teman dapatkan ya, yang sudah teman-teman dapatkan nanti masuk lagi di Keyword Planner. Teman-teman pilih di sini di bagian dapatkan volume penelusuran dan perkiraan. Ya, ini teman-teman masukkan di sini ya. Jadi ini kalau kita buka, mendapatkan volume penelusuran dan matriks history lainnya serta perkiraan tentang kemungkinan performa. Jadi kita klik di sini, teman-teman pastekan, klik mulai. Ya, kita pengen lihat aja nih di Indonesia ya perkiraannya bagaimana nih. Ya, berapa kira-kira CPC-nya?
Ya berapa kira-kira CPA-nya? Tuh CPA-nya 7.800 gitu kan. Ya. Nah, ini CPC-nya kira-kira 2.300, CPA-nya 7.800 gitu. Jadi kalau kita beriklan 7,2 juta ya kira-kira dapat konversinya sekian. Ya. Nah, kemudian teman-teman kalau melihat provinsi-provinsi teratasnya ini nih, Jawa Barat ya. Kemudian daerah khusus ibu kota Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, lokasi lainnya. Ya, ini adalah wilayah yang paling banyak mencari tentang jasa pembuatan website. Kalau mau dioptimalkan, pakai yang ini gitu kan. Kalau untuk kota, misalnya kami mau kota aja Mas Didi, Kota Madia. Ya, Kota Madia, kabupaten ini. Kabupaten Bogor ya, Kabupaten Tangerang nih kalau main kabupaten. Kalau main kota, nah, teman-teman bisa Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Bandung kalau mainnya kota. Kalau mainnya adalah provinsi, nah teman-teman bisa mainkan di sini. Ya, sini. Oke. Ya, jadi itu teman-teman banyak sekali manfaatnya. Nanti kata kunci negatif ya, ini teman-teman bisa nanti masukkan juga di situ ya, mana kira-kira yang teman-teman bisa dapatkan ya dari kata kunci yang sudah kita riset ya dengan Google Keyword Planner. Jadi dari Keyword Planner kita belajar itulah kata kunci utama dan turunan, begitulah volumenya, begitulah trennya, begitulah bitnya, dan begitulah persaingan-persaingannya. Bahkan kita bisa melihat kota-kota, kabupaten-kabupaten, bahkan provinsi yang akan mau kita targetkan. Udah enak sekali tuh, dibongkar sama si Google gitu kan. Nanti kalau negara lain teman-teman tinggal ganti aja nih negaranya ya, kalau mau coba-coba negara lain. Begitu teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Teman-teman yang mau bertanya silakan langsung aja bertanya di kolom komentar kami. Sampai ketemu lagi. Selamat berpuasa di bulan Ramadan ini teman-teman. Ya, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.